Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaida Hanum dari kelas R3C dengan NPM 2022414529. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar yang diampu oleh Bapak Anco. Video ini bertemakan tentang multikulturalisme, pluralitas, keberagaman budaya, serta dampak penyalahgunaan iptek. Saya harap semoga teman-teman dapat mengerti apa yang dapat saya jelaskan. Silakan disimak ya teman-teman. Terima kasih. Berikut pembahasan materinya. Yang pertama ada pengertian multikulturalisme, yang kedua bentuk-bentuk multikulturalisme, yang ketiga pengertian pluralitas, yang keempat bentuk-bentuk pluralitas, yang kelima dampak positif pluralitas, keenam dampak negatif pluralitas, ketujuh keberagaman budaya, dan yang kedelapan manfaat keberagaman budaya, dan yang kesembilan dampak penyalahgunaan iptek. Yang pertama ada pengertian multikulturalisme. Pengertian multikulturalisme secara epistemologi, multikultural dibentuk dari kata multi yaitu banyak dan kultural yaitu budaya, isme yaitu aliran atau paham. Pengertian multikulturalisme merupakan pemahaman yang mempertimbangkan lebih dari satu kultur untuk mewujudkan pemahaman yang detail dengan penuh toleransi. Untuk menyikapi segala hal yang terjadi di era ini berikut dengan hal-hal yang melatar belakanginya. Secara umum, multikulturalisme merupakan pandangan, gerakan, pendekatan, atau kebijakan dalam mengatur keberagaman budaya atau cultural diversity yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, inti multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memedulikan perbedaan budaya, etnis, gender, bahasa, atau agama. Sedangkan fokus multikulturalisme terletak pada pemahaman akan hidup penuh dengan perbedaan sosial budaya, baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat. Dalam hal ini, individu dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk multikulturalisme. Yang pertama ada multikulturalisme isolasionis, yaitu masyarakat yang menerima keberagaman tetapi tetap mempertahankan kebudayaan aslinya. Biasanya mereka menjalankan hidup secara berdiri sendiri dan terlibat dalam interaksi yang saling mengenal satu sama lain. Dan yang kedua ada multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat mayoritas yang memberikan ruang kepada masyarakat minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Dan yang ketiga ada multikulturalisme otonomi, yaitu masyarakat yang berusaha mewujudkan kesetaraan atau equality dengan budaya dominan dan mempertahankan cara hidup mereka masing-masing yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan. Dan yang keempat ada multikulturalisme kritikal atau interaktif, yaitu kelompok-kelompok yang ada sebenarnya tidak terlalu menuntut kehidupan otonom, akan tetapi lebih menuntut terciptanya kultur kolektif yang menegaskan perspektif mereka dan insting mereka. Dan yang kelima ada multikulturalisme kosmopolitan, yaitu masyarakat kelompok yang berusaha menghapuskan batas kultural untuk menciptakan masyarakat yang setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu. Ada pengertian pluralitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pluralitas adalah kemajemukan. Pluralitas adalah istilah yang berasal dari kata plural yang artinya menjemuk atau lebih dari satu. Secara umum, pluralitas adalah keadaan atau kondisi di mana terdapat banyak variasi, perbedaan atau keberagaman dalam aspek tertentu dalam suatu kelompok, masyarakat, atau lingkungan. Pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pluralitas. Yang pertama ada pluralitas budaya, yaitu mengacu pada pengakuan dan penghargaan terhadap berbagai macam budaya yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua ada pluralitas agama, yaitu mengacu pada pengakuan dan penghargaan terhadap berbagai agama dan kepercayaan yang ada di dalam masyarakat. Ini melibatkan koeksistensi damai antara pemeluk agama yang berbeda, saling menghormati keyakinan dan praktik agama masing-masing. Dan yang ketiga ada pluralitas sosial, merupakan sebuah paham untuk bisa menerima keberagaman berupa saling
menghormati dalam interaksi sosial yang terjadi antara individu maupun kelompok pada sebuah tatanan sosial. Dan yang keempat, ada pluralitas ilmu pengetahuan yang merupakan sebuah keanekaragaman ilmu yang bisa menjadi faktor utama untuk pertumbuhan ilmu pengetahuan. Adanya pluralitas ilmu pengetahuan juga bisa memperlihatkan sebuah hak individu dalam mengambil keputusan atas sebuah kebenaran yang memiliki sifat menyeluruh bagi setiap individu. Dan yang kelima, pluralitas media merupakan keberagaman teknologi untuk bisa membantu manusia melakukan komunikasi, baik dalam jarak dekat maupun dalam jarak jauh. Karena hal itulah media menjadi salah satu sarana penyampaian informasi dan diakui atas keberadaannya. Selain itu, ada banyak media yang bisa digunakan untuk menyampaikan sebuah pendapat. Dampak positif pluralitas ada banyak hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada daya tarik wisata. Indonesia sebagai negara yang memiliki pluralitas yang tinggi dan masyarakatnya tetap adem ayem. Karena kerukunan ini pula lah yang mampu menarik daya tarik wisatawan dalam banyak sektor, mulai wisata alam, wisata budaya, dan masih banyak lagi wisata yang mengandung pluralitas. Contohnya, masyarakat di Bali yang berdampingan dengan masyarakat Muslim, mereka tetap menunjukkan kedamaian, keakraban meski sejati keyakinan hati dan pikiran jauh berbeda. Namun mereka masih saling hidup bersama tanpa rusuh. Yang kedua, menguatkan rasa toleransi. Keuntungan berkat pluralitas adalah menguatkan rasa toleransi antara sesama. Sejak kecil kita sudah terbiasa hidup berdampingan dengan perbedaan, sehingga ketika bertemu dengan kelompok masyarakat yang berbeda tetap duduk manis dan tetap saling menjaga satu dengan yang lain. Toleransi menjadi kunci kerukunan antar umat beragama dan perbedaan suku yang ada. Setidaknya berkat rasa toleransi yang tinggi mampu meredam konflik dan perdebatan sesuatu yang sekiranya tidak perlu. Yang ketiga, menjadikan perbedaan itu indah. Kita pun belajar bahwasanya pengertian pluralitas itu indah seperti pelangi. Warna pelangi itu indah dan cantik eksotis karena mereka tersusun dalam bentuk susunan warna yang berbeda. Begitupun dengan pluralitas, berkat keberagaman kita bisa tahu sudut pandang pihak A, pihak C, dan pihak B. Secara tidak langsung, kita pun belajar sudut pandang dari sudut pandang yang berbeda. Jika sebuah sudut pandang tersebut dilihat tanpa merasa aku yang benar dan cukup kita pahami sudut pandang tersebut tanpa intervensi atau konflik, maka kita baru bisa merasakan beda itu dari sumber dari keindahan. Yang keempat, sadar budaya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia memiliki budaya yang tidak dapat kita hitung dengan jari. Kita juga tahu bahwasanya budaya yang kita lestarikan memiliki muatan makna filosofis yang luhur, di mana makna filosofis inilah yang tidak dapat kita rusak semua kita. Yang kelima, ada gotong royong. Salah satu dampak sadar akan budaya melahirkan kita menjadi masyarakat yang memiliki jiwa gotong royong yang tinggi terhadap sesama, di mana gotong royong inilah yang menjadi budaya baru yang belum tentu kita temukan di negara-negara lain di luar sana. Dampak negatif adanya pluralitas. Setiap ada kelebihan pasti memiliki sisi kelemahannya. Begitupun dengan pengertian pluralitas juga memiliki dampak negatif ya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memicu persaingan antar agama dan suku. Dampak negatif adanya pluralitas yang paling sering ditemukan adalah masalah persaingan antar agama dan suku tertentu. Persaingan sepertinya jika tidak segera ditemukan jalan keluarnya, maka akan memicu munculnya konflik dan pertentangan sosial yang dilandasi oleh perbedaan agama dan suku tersebut. Dan yang kedua adalah memicu perpecahan segala hal pertentangan. Segala hal pertentangan pasti memicu perpecahan antar kelompok, memicu perpecahan golongan agama, perpecahan antar suku, dan masih banyak lagi potensi perpecahan. Jika perpecahan ini tidak segera diredam, dapat membentuk stereotip masyarakat terhadap golongan tertentu juga. Dan yang ketiga, munculnya sikap egoisme di dalam bermasyarakat. Disadari atau tidak, ternyata pluralitas juga dapat memicu kelahiran sikap egoisme di dalam masyarakat. Misal, masyarakat mulai kehilangan rasa kemanusiaan, sehingga perasaan kasihan sesama manusia tidak lagi bisa kita rasakan. Akibatnya sikap egois diri yang lebih tinggi, di mana orang yang memiliki sikap egois tinggi tidak lagi tertarik pada kemaslahatan umat, tetapi meningkat kepentingan diri sendiri, tanpa peduli apa yang dirasakan dan yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang keempat, terjadinya gesekan sosial dan terjadinya konflik masyarakat. Dampak yang sering kita temukan di lingkungan sekitar kita adalah masalah gesekan sosial
akibat terjadinya konflik masyarakat. Namanya juga hidup berdampingan dengan orang lain, pasti ada yang namanya perbedaan pendapat dan perbedaan ideologi yang sangat rawan memicu terjadinya gesekan sosial. Itu sebabnya penting banget memelihara sikap toleransi. Dan yang kelima, muncul sikap individualisme masyarakat. Tidak perlu jauh-jauh, lingkungan terdekat kita, mungkin diri kita pun salah satu yang mulai individualisme. Misal, jadi malas berkumpul-kumpul dengan lingkungan kita, lebih sering menyendiri bermain gadget daripada berkumpul ngobrol dan menyebut tetangga yang sedang sakit. Atau lebih memilih mengurung diri saat ada gotong royong kerja bakti di lingkungan tempat tinggal kita. Itulah beberapa dampak negatif adanya pengertian pluralitas jika tidak dijaga dengan tepat. Selanjutnya ada keberagaman budaya. Keberagaman budaya adalah perbedaan yang ada dalam masyarakat, baik dalam hal suku bangsa, agama, bahasa, kesenian, adat istiadat maupun tradisi. Keberagaman budaya ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti faktor geografis, sejarah, dan interaksi antara masyarakat. Sejumlah alasan yang menunjukkan bahwa keragaman budaya sebetulnya membawa banyak manfaat bagi individu dan masyarakat. Manfaat keberagaman budaya menurut Andre Ataujan antara lain: 1. Keragaman budaya membuka peluang bagi individu untuk memilih berbagai ragam budaya yang ada. Keragaman membuka ruang bagi kebebasan individu untuk memilih, tetapi harus disadari bahwa kebudayaan yang tidak dipilih bukan berarti tidak bermakna atau lebih rendah. Dan yang kedua, keragaman budaya menegaskan bahwa setiap makhluk adalah makhluk budaya dan berhak atas kebudayaannya. Kebudayaan menampakkan kreativitas, inovasi, dan sejarah perkembangan peradaban manusia. Dan yang ketiga, mengingatkan kita akan nilai dalam kebudayaan kita sendiri. Memahami perbedaan budaya dengan budaya lain tidak hanya mendorong kita untuk belajar dari kebudayaan lain, melainkan juga memperkuat kebudayaan kita sendiri. Tidak jarang, upaya memahami kebudayaan kita sendiri melahirkan kesadaran bahwa kebudayaan kita sendiri sesungguhnya merupakan produk yang dipengaruhi oleh berbagai ragam budaya. Dan yang keempat, saling melengkapi. Tidak ada kebudayaan yang tidak bermakna, dan juga tidak ada kebudayaan yang paling sempurna. Setiap kebudayaan selalu terbatas. Ada kebudayaan yang menekankan dan mentinggi nilai tertentu, sementara kebudayaan lain mengembangkan nilai lain. Perbedaan itu justru memberi peluang untuk saling mengevaluasi, saling mengoreksi, saling memperluas horizon, saling mengingatkan, atau saling melengkapi untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan manusia termasuk dalam bidang budaya. Iptek dapat memberikan dampak negatif bila seseorang menyalahgunakan iptek. Dampak negatif iptek yang pertama, hilangnya nilai-nilai tradisional. Iptek dapat mempengaruhi perubahan nilai dan budaya dalam masyarakat. Perubahan nilai dan budaya ini seringkali menyebabkan hilangnya nilai-nilai tradisional dalam masyarakat, seperti nilai gotong royong, kearifan lokal, dan budaya adat. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada identitas budaya suatu bangsa. Dan yang kedua, menyebabkan ketidakadilan sosial. Iptek dapat menyebabkan ketidakadilan sosial karena memperbesar kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Hal ini terjadi karena teknologi yang berkembang hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki akses ke teknologi tersebut, sedangkan orang miskin tidak mampu mengakses teknologi tersebut. Dan yang ketiga, perubahan gaya hidup. Iptek juga mempengaruhi perubahan gaya hidup dalam masyarakat. Misalnya, teknologi internet memungkinkan orang untuk bekerja atau berinteraksi dengan orang lain tanpa harus berada di satu tempat. Hal ini dapat mengubah pola hidup masyarakat seperti meningkatnya penggunaan teknologi dan berkurangnya interaksi sosial. Sekian dan terima kasih telah meluangkan waktunya menonton video ini. Bila ada yang salah kata dalam video, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.